Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqadakallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kaffah. Jangan Islam berjamaah di masjid tapi transaksinya tidak islami. Islam secara kaffah. Islam Ramadan tapi bertransaksi ekonomi juga harus islami. Itu disebut Islam yang kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan. Di mana setan itu, kata Allah, musuh yang nyata bagi kalian. Dan hari Jumat ini banyak setan bersebaran, Pak. Karena ditahu hari Jumat ini hari berkah, maka setan hadir di tengah-tengah kita hari Jumat ini meskipun kita lagi dengar ceramah. Setannya bukan pocong, tapi apa yang ada setan di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Nah itu kalau kita sudah ceramah masih sibuk begini, nanti godaan setan itu, Pak. Maka simpan sejenak. Simpan sejenak kita punya handphone. Mari kita dengar tausiah dulu. Ya. Saya serius, kita dengar ceramah dulu ya. Ya. Yang pertama, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Dari Sabang sampai Merauke. Saya kemarin di Aceh, Kodam. Sebelumnya di Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya lagi Kodam Mula Warman Balikpapan. Hampir semua itu tema maulid itu sama. Meneladani Rasulullah. Cuma masalahnya bagaimana kalian mau meneladani Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Ayo, saya mau tahu. Berapa anaknya Nabi, Bu? Bingung makoto? Bagaimana kau meneladani Nabi? Anaknya Nabi aja kita tidak tahu. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Yang di belakang sana. Anak pertamanya Nabi siapa namanya? Pasti Ibu salah membaca buku. Ayo, sederhana toh? Ini sederhana. Lah bagaimana mau meneladani Nabi? Bagaimana mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Ya? Inilah pentingnya maulid. Garis besarnya, tidak mungkin kau bisa contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu. Di mana kita mau contoh Nabi berekonomi kalau kita tidak tahu gimana Nabi dagang? Gimana kita mau contoh Nabi tidur kalau kita tidak tahu gini loh caranya Nabi tidur? Tidak mungkin. Padahal Nabi siang malam sampai akhir hidup beliau mikirkan umat. Apa ada pemimpin seperti Nabi? Sakaratil maut, detik-detik terakhir bibirnya yang keluar, tidak pernah disebut Hasan Hussein cucu kesayangan beliau. Tidak pernah disebut istri beliau tercinta Khadijah. Tapi apa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Ketika sakaratil maut keluar biji-biji keringat, Jibril balik. Lalu Nabi berkata, Jibril, kenapa kau balik membelakangiku? Apa kau jijik melihat saya? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa? Saya tidak tega lihat kau sakaratil maut. Lalu Nabi bersabda, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu keluar dari bibir beliau, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut, seluruh perihnya sakaratil maut, jangan kasih pegawai BSI. Kasih ke saya. Tunjukkan hanya kepadaku sakitnya sakaratil maut. Biar saya yang tanggung. Itu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, bohong kalau tidak tahu sejarah Nabi. Cinta apa itu?
Bapak kalau cinta kepada seorang perempuan, kan ditahu apa makan kesenangannya, apa warna kesenangannya, hari favoritnya. Iya kan? Itu bukti cinta. Tapi kalau cinta kepada Rasul, bohong. Mana bukti cinta kepada Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Bukan seremonial saja. Habis anggaran kantor, bagi-bagi lebihnya. Bukan itu tujuannya. Untuk apa? Kita tahu sejarah Nabi. Meskipun ada juga sebagian kawan kita yang baru satu kitab dia baca, sudah dia katakan maulid bid'ah. Maulid tidak ada pada Nabi, cocok. Maulid tidak ada pada zaman sahabat, betul. Kenapa? Untuk apa diceritakan? Kenapa dia lihat Nabi? Untuk apa dikisahkan? Dia hidup bersama Nabi. Jadi Nabi dan sahabat tidak perlu maulid. Kenapa? Dia hidup sama Nabi. Saya sahabat dengan Pak Bob. 10 tahun saya bareng-bareng sama beliau. Tidak usah Bapak ceritakan saya soal Pak Bob. Tidak mungkin. Kenapa? Saya sudah tahu beliau. Yang perlu diceritakan yang baru kenal kemarin. Supaya tidak salah masuk di kamarnya beliau. Salah bicara. Itu penting. Itulah sebabnya penting ini maulid. Bukan seremonial segala. Untuk apa? Kita tahu kembali sejarah Nabi. Dulu waktu kita kecil Pak Bob mungkin dapat. Orang tua kita itu tidak ada majelis taklimnya. Tapi dari kecil kita sudah diajar. Nah, Nabi itu kalau pakai baju begini. Nabi itu kalau makan begini. Itu dari kecil sudah diperkenalkan Nabi ke anak-anaknya. Sekarang apa? Saya ada anak saya kenalkan Nabi dengan lagu. Karena anak-anak kan senang lagu Pak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, ibu baru tahu toh? Nah, dari lagu kita sudah tahu. 3 laki-laki, 4 perempuan. Berarti 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, sudah tahu 7 anak Rasul. Yang pertama namanya Qasim. Ya kan? Sudah tahu dari lagu. Sekarang kalau mau cinta Nabi ya lagu-lagu Islami seperti itu. Sejarah Nabi diberitahukan. Kalau zaman saya kecil lain lagi. Pada zaman dahulu kala. Pada zaman jahiliyah. Ibu saya perkenalkan itu. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu. Ada zaman purba. Ada zaman jahiliyah. Nah akhirnya Nabi zaman jahiliyah. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Ada 25 Nabi. Beliau yang terakhir. Tanya siapa namanya Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Jakarta atau Makassar? Dijawab lagi, Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Dirut atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu. Dari lagu itu kita tahu Nabi terakhir apa tugasnya. Bahkan dalam lagu itu ada akidah. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu. Ibu-ibu sekarang lagu-lagu anak-anak kita. Lagu patolo-tolo kata orang di Makassar. Ya. Pu ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana kupu-kupu makan nasi? Lagu hoax ini Pak. Kan? Apa yang kita mau capai dengan lagu seperti itu? Kalau ibu-ibu dulu lagu-lagunya betul-betul nasihat. Insaflah wahai manusia. Itu lagu-lagu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Katanya majelis taklim. Tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona. Sekarang kanan lah. Apa kiri kanan? Apa kiri kanan kau dapat? Beleng-beleng. Nah, maka ini satu, sejarah Nabi mesti diperkenalkan supaya kita bisa tahu sejarahnya. Dengan sejarah kita paham, lalu kita mencoba dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2. Kita maulid dengan tema sinergitas insan BSI. Mari kita lihat dulu. Yang pertama dulu.
Ini dulu yang harus diperbaiki. Luruskan niat. Ini dulu. Ya, ini dulu dia. Luruskan dulu niat. Selama niatmu tidak lillahi ta'ala, membela agama Allah, memperbaiki perekonomian orang Islam, selama itu pasti kau jadi budak di kantor. Pasti jadi budak. Capek, sakit hati, jengkel. Tapi kalau niatmu mengangkat harkat dan martabat perekonomian Indonesia, insya Allah tidak ada lelah. Kenapa? Orientasi kita bukan fulus, bukan karir. Orientasi kita apa? Saya mau mendapat kemuliaan dari Allah. Maka ini dulu, luruskan niat. Kasihan. Dari 47 perekonomian transaksi perbankan Indonesia, ternyata 3% saja itu umat Islam, bank syariah. Ini menjadi pekerjaan buat kita. Percaya kalau niatmu hanya cari popularitas, cari pekerjaan, cari gaji, pasti capek dan di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku BSI, Bank Syariah Indonesia, 20 tahun. Malaikat berkata, bohong. Dia masuk BSI supaya lebih murah, lebih gampang kerjanya. Karena kalau di konvensional banyak kerjanya. Dan banyak yang begitu. Oh, lebih ringan di Bank Syariah Ustaz. Maka otak-otak seperti ini pasti capek dan lelah. Saya kasih teori kisah paling gampang. Ada orang ulama memiliki 2 orang santri. Diajarilah santrinya. Semua ilmu ulama ditransfer. Selesai itu ulama ini berkata, nak, ilmuku sudah kau ambil semua. Sudah kau dapat semua. Hiduplah kau dengan ilmu yang sudah kuberikan kepadamu. Turunlah dari pondok 2 orang ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, Pak, dia tanam ubi. Panen. Bagus panennya. Dia ingat gurunya. Saya bisa panen seperti ini karena jasa dari ilmu guru saya. Maka dia ambil hasil panen yang paling baik. Dia masukin karung. Dia pikul masuk ke ustadznya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu nak? Alhamdulillah. Saya setelah keluar dari pondok saya jadi petani. Ini ada saya bawakan hasil tanaman saya. Kata gurunya, baik sekali kau nak. Bawa masuk ke ibumu. Bawa ke ibunya itu ubi. Cerita-cerita kata muridnya. Guru saya mau pamit dulu. Ada pekerjaan penting. Tunggu dulu nak. Kau duduk dulu. Masuklah ini guru. Cerita ke istrinya. Bu, itu ada murid kita dibawakan ke ubi. Apa dikasih? Dia bilang tidak ada. Kasihan dia kalau pulang kosong. Tidak ada. Cuma ada Pak Komut kemarin itu datang bawa kambing. Ya sudahlah kasih aja itu kambing. Daripada dia kosong kasihan pulang. Saya juga kolesterol. Akhirnya pulang bawa. Tadi pergi bawa apa bu? Bawa apa? Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu temannya Pak. Dari mana kau teman? Saya dari pondok ketemu guru. Loh kok ada kambing? Itulah guru kita Masya Allah. Saya cuma bawakan ubi. Dia kasih saya kambing. Apa? Ubi kau bawa? Iya. Dikasih saya kambing. Jalan kalkulatornya ini Pak. Namanya pedagang Pak. Mikirnya untung rugi. Ini aja cuma ubi dia bawa dikasih kambing. Dia pulang. Dia isi mobil open cup-nya sembako. Gula, beras, minyak. Naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ini, bagaimana? Saya jadi pedagang guru. Ini ada saya bawakan ini. Ada saya bawa sembako. Alhamdulillah. Pas mau pulang dia, tunggu dulu. Kau duduk dulu. Ibu, itu datang dibawakan kau sembako. Enggak ada. Kok masa enggak ada kecuali itu ubinya temannya. Ya kata gurunya, sudahlah. Kasih aja itu ubi. Pergi tadi bawa apa? Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga di Bank Syariah ini. Sama jam kerja kita. Sama pangkat golongan kita. Sama nama kantor kita. Tapi demi Allah, di depan Allah, tidak sedikit yang pulang ketemu Allah membawa kambing. Tapi tidak sedikit juga yang pulang bawa ubi. Luruskan niat. Kalau bapak bekerja hanya karena mau dilihat Pak Komisaris, mau dapat penghargaan dari Pak Dirut, capek bos. Capek. Disuruh kerja 10, 9 yang betul. 1 yang salah ini yang 1 dipersoalkan. Goblok memang kamu. Apa enggak capek Pak? 9 benar yang 1 dipersoalkan.
Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, tidak ada kata capek dalam kamus hidup kita. Itulah yang disebut pejuang. Kalau hanya jadi pegawai, datang ceklok 7.30. Makan siang, pergi lagi makan. Jam 17.30 ceklok lagi, pulang lagi, kena macet. Jam 10 baru sampai di rumah. Kalau hanya dapat gaji Pak, hanya Bapak kejar gaji, Bapak kejar pangkat jabatan, di akhirat nanti semua itu akan jadi sia-sia, tidak menjadi amal. Tapi kalau Bapak niatkan lillahi ta'ala, maka insya Allah capeknya, jeripayanya akan jadi amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya Ustaz? Ada prakteknya, ada tata caranya, ada SOP-nya. Gimana caranya? Satu, usahakan keluar rumah sudah ada wudhu. Itu Nabi tidak pernah dalam kehidupan beliau tidak ada wudhunya. Keluar rumah pasti sudah ada wudhu. Ini dulu. Yang kedua, jangan pernah keluar rumah kecuali kita menunjukkan berpakaian Islami. Karena kita ini bangsa syariah. Syariah itu sudah identik dengan Islam. Maka berpakaianlah yang menunjukkan, baru orang lihat aktivis bangsa syariah. Yang ketiga, coba sebelum ini pakaian. Ini penting Pak, saya salah satu brand saya kemana-mana seperti ini. Mau naik pesawat, mau apa. Cuma biasa saya masuk bank, dia bisi itu tukang gosip. Tellernya, dia kira masjid. Karena dilihat saya pakai sarung. Tukang gosip. Nah, coba kalau Bapak pakaian ini. Kalau enggak bisa tiap hari, sekali sepekan hari Jumat. Mudah-mudahan mulai terbiasa. Bapak kalau pakai peci seperti ini, kira-kira Bapak nyasar enggak di panti pijat? Hah? Kalau Bapak pakai begini masuk enggak ke karaokean? Enggak mungkin. Oh, jenggot panjang, hitam jidat, pakai peci, masuk. Di mana tempat biliar yang bagus? Itu berarti dari kostum sampean bisa menghindari dari dosa. Coba kalau saya gini Pak, waduh, yang namanya godaan mata tereliminir sedikit. Tidak mungkin bebas 100%, tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Tapi paling tidak dengan pakaian seperti ini saya menahan Pak. Lihat juga tapi sebentar, sekejap. Terpelihat, masa ada ustadz pakai gini ngelotot. Wah, jadi dari pakaian itu sesungguhnya bisa melindungi kita dari pola maksiat. Yang ketiga praktikumnya, tadi sudah ada wudhu, berpakaianlah Islami. Yang ketiga, setiap Bapak mau keluar rumah, ikrarlah dalam hati. Bukan ikrar kepada pegawai, bukan ikrar kepada anak buah, bukan ikrar kepada atasan, ikrar kepada sumber maha kuasa. Apa kita baca? Ya duduk, Bapak duduk dulu, menghadap kiblat, lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu menuju ke pintu baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak seorang suami, sedekah dulu kepada istri. Apa sedekahnya Rasulullah kepada istrinya? Bukan sedekahnya berupa duit, tapi apa? Sedekahnya apa? Cium jidat. Jadi besok-besok Bapak kalau mau keluar cium jidatnya istri, itu sedekah. Ibu-ibu juga kalau suamimu lupa sedekah, kau ingatkan, Pak, sedekah. Sedekah itu cium jidat. Itu amalan Rasulullah setiap mau keluar rumah. Bu, bertengkar rumah tangga biasa. Kecewa kepada suami biasa. Jengkel kepada istri lumrah. Iya. Mana ada sih rumah tangga yang tidak pernah ada masalah. Bohong. Ini Ustadz, oh banyak juga masalah saya Pak. Benar Pak Wadir. Apa masalah saya paling banyak sekarang Pak? Banyak janda curhat. Waduh. Di DM, di Instagram. Ustadz baru meninggal suami saya. Kasihlah saya doa-doa penenang. Saya kasih, saya balas doa-doa. Lama-lama dia mulai kirim stiker yang ngeri-ngeri Pak. Lope-lope. Saya bilang, apa maksudnya ini? Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Tapi tolonglah, setiap mau keluar rumah, lupakan kesalahan pasangan kita semalam. Karena ajal kita tidak tahu Pak. Siapa sangka itu yang lapangan stadion?
Coba kalau bertengkar sebelum berangkat dengan istrinya atau suaminya bertengkar, lalu pulang sudah jadi jenazah, apa enggak kita tidak bisa menyalahkan diri kita? Pasti kita salahkan diri kita sampai ajal. Maka setiap mau keluar rumah, lupakan pertengkaran. Lupakan. Nah, coba biasa istri kita ini kan ahli sejarah. Kesalahan suami enggak pernah mau dilupa. Sudah 4 tahun dia ungkap lagi. Memang kamu, itu buktinya 4 tahun yang lalu. Itu sudah 4 tahun yang lalu dia ungkap lagi. Maka itu memang perempuan itu ahli sejarah. Langsung istri saya dia bilang begini Pak Wadir. Benar perempuan ahli sejarah, maka laki-laki jangan kau bikin sejarah. Ya, 2, ibu bapak luruskan niat. Bapak ibu, tuan-tuan adalah aktivis Bank Syariah Indonesia. Tentu karakter dan gaya hidup harus beda. Kalau gaya hidup kita, karakter, tutur kata kita sama aja, beda casing saja itu Pak. Tidak ada plusnya di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul pejuang syariah, maka insya Allah akan membawa perubahan dalam hidup kita. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Ketiga, poin kita sinergi. Sinergi itu kerja yang baik, persaudaraan, kerja yang saling menopang. Itu sinergitas. Tidak usah cerita dulu yang lain-lain. Coba lihat, Rasulullah mau lihat yang namanya mengutamakan ukhuwah, persaudaraan. Karena tidak mungkin ada sinergi kalau tidak ada persaudaraan. Tidak mungkin. Ya, coba lihat. Sinergi ini tidak mungkin ada tanpa persaudaraan. Tidak mungkin ada tanpa ukhuwah, persatuan. Nah, untuk sinergi ini dulu deh yang Bapak lepas di Bank Syariah Indonesia. Merasa saya dari Mandiri. Saya dari BRI. Saya dari BNI. Saya lebih besar. Ini yang banyak penyakitnya di Bank Syariah Indonesia. Selama masih ada sekak-sekak seperti ini, tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik Pak. Dan kalian yang di Bank Syariah Indonesia takabur kalau tidak menunjukkan kerja yang baik. Kurang apa BSI? Besar Pak. Baru kalau saya tidak salah belum 2 tahun kan kita sudah COVID baru diresmikan ini kan. Sudah masuk masa COVID. Belum 3 tahun Pak. Tapi sudah punya gedung mewah seperti ini. Coba kasihan yang dari nol dia merintis. Bapak belur. Bapak alhamdulillah sudah mapan. 3 bank besar. Maka kalian keliru kalau tidak punya kinerja yang baik. Tidak perlu lagi Bapak cari kantor, cari ini. Sudah sampai langsung Pak. Nah ini dulu yang diperangi bareng-bareng. Jangan ada merasa, oh itu dari Bank Mandiri. Oh itu dari BRI. Oh itu dari BNI. Maka selama ada seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik. Persaudaraan. Dan biasanya yang merusak persaudaraan kita di kantor, 1, sombong. Apa yang mau sombongkan Bapak dengan kantor ini? Apa yang Bapak mau sombongkan? Padahal semua itu sementara. Komisaris, sementara. Direktur, sementara. Kaya, sementara. Penderitaan, sementara. Semua hanya sementara. Mutasi, sementara. Yang abadi, apa yang kita lakukan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari meneladani Nabi. Hilangkan kesombongan. Tidak mungkin kantor ini baik kalau di dalamnya banyak manusia sombong. Mentang-mentang kita direktur utama. Oh, jangan sombong Pak. Apa? Ada batasnya. Apa batasnya? Baiklah kalau Menteri BUMN masih senang sama kita. Oke. Tapi ada batasnya apa? Pensiun. Ada yang bisa lawan pensiun? Tidak ada Pak. Apalagi merasa cerdas. Aduh jangan sombong karena ilmu. Wa ma'utitu minal ilm illa qalila kata Allah. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Maka kalau ada penceramah merasa sombong, ciri-cirinya hanya mau menang sendiri. Semua orang salah, seolah-olah dia hanya panitia hari kiamat. Dia pemilik hak paten masuk surga neraka. Ada juga begitu Pak. Saya jadi ustadz seperti ini. Jangan sombong. Saya bisa seperti ini Pak bukan karena hebat, karena ada penontonku.
Saya ceramah di sini Pak, 2 jam menggebu-gebu, nggak ada yang nonton. Lewat Pak Wadir, sudah lama gila itu Ustaz. Iya toh, apa yang kita mau sombongkan? Maka orang makin tinggi jabatannya. Makin populer, makin cerdas, makin cakep, tapi tawadu. Itulah sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa sombong. Nah, tidak mungkin ada sinergi kalau kita meremehkan orang lain. Apa sih itu sombong, Ustaz? Apakah sombong itu memakai barang mewah? Enggak, Pak. Kalau Bapak punya rezeki, pakai itu. Namanya perhiasan. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu, Bu. Jangan simpan di meja. Namanya perhiasan, memang mau dilihat. Apa sombong? Tidak. Lalu kapan dia sombong? Apabila dia mengandung 2 karakter. 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Ngeremehkan orang lain, nolak kebenaran. Itulah sombong. Mentang-mentang kita S3 bidang ekonomi syariah. Ada tiba-tiba kasihan yang cuma tamatan D3. Dia beritahu, apa kau tahu kau? Saya ini dokter. Sombong. Ilmu itu saling mencukupi. Saya hebat di bidang dakwah, tapi mati akal saya kalau berhadapan dengan IT. Ada orang hebat bidang IT, mati akal dia berbicara dengan hadis. Maka untuk sinergi itu jangan ada kata sombong di kantor ini. Bapak hebat di bidang manajemen, tapi Bapak kalah di bidang hitung-hitung uang. Hebat hitung-hitung uang Pak, kalah di bidang manajemen. Maka sinergi saling mendukung. Jangan selama ada mau sombong, merasa hebat sendiri. Tidak mungkin. Allah memberi kita ilmu, punya keterbatasan. Dan kalau cabut Allah ilmu kita, sudah dikasih pikun aja Pak. Selesai urusan Pak. Begitu langsung Bapak pikun, error. Ada bapak-bapak banyak betul gelarnya Pak, dosen. Bertumpuk gelarnya. Suatu ketika mau pergi mengajar. Dikomplain sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Kata suami, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Jangan juga modus, Pak. Mentang-mentang pembantunya muda dan cantik, pura-pura gila. Saya lupa, Pak. Ya, 2. Yang ketiga sekarang, sinergi tidak mungkin tanpa ada kesombongan. Yang ketiga, yaitu sinergi tidak mungkin ada bila ada sakwa sangka. Sangka buruk. Tadinya bagus, kepala cabang. Tadinya kepala wilayah. Tiba-tiba ada reorganisasi. Perbaikan sistem kita. Mutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Mentang-mentang dia dengan komisaris. Mentang-mentang dia dekat dengan. Jangan sangka baik aja. Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Sangka baik aja. Selama banyak sangka buruk, tidak mungkin sinergi bisa bagus. Sangka baik. Saya dimutasi ke daerah. Berarti saya lebih banyak waktu untuk istirahat dan baca buku. Saya dimutasi ke tempat yang ya betul-betul tidak sibuk. Alhamdulillah ada waktu untuk sekolah. Itulah yang disebut pandai menyikapi perubahan. Tapi kalau Bapak bersangka buruk, apa yang Bapak capai? Sudah dosa, job hilang, dendam pula. Kalau mau nyikapinya dengan positif, bawa ke sesuatu yang baik. Jangankan sebuah bank syariah Indonesia seperti ini. Rumah tangga saja yakin tidak mungkin ada kebahagiaan kalau ada sakwa sangka. Coba ibu, kalau ibu selalu curiga sama suami. Mana ibu pernah bahagia? Tidak mungkin toh. Telepon suaminya tidak dijawab. Pasti sama lagi nih sekretarisnya. Pasti ada lagi tuh di sampingnya. Coba kalau ibu sangka baik. Telepon tidak dijawab. Lagi sholat duha. Tenang perasaan. Siang tidak dijawab pula.
berarti dia lagi salat duhur jamaah. Sore enggak dijawab, oh mungkin HP-nya keselip di mobil. Tiba-tiba sore ada WhatsApp masuk, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-Grab. Selesai, sangka baik, aman kan Bu? Ya, sangka baik. Sangka buruk ini yang membuat kadangkala HP-nya suaminya, enggak pernah tenang. Ada kan istri pulang suami, bukannya dia tatap wajahnya, langsung HP-nya, sini, HP-mu. Ini siapa miss call ini, enggak ada namanya. Sampai kapan ibu bisa periksa suami seperti itu? Kau periksa HP-nya yang satu, ternyata ada dua, dia sembunyi. Kenapa tahu Ustaz? Ya saya juga begitu. Capek Pak kan kalau kita diperiksa terus HP Pak. Capek kan? Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah pentingnya persaudaraan. Coba lihat, Rasulullah selalu mengentingkan persaudaraan. Bapak semua pasti pernah dengar kisah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu salah satu kota 22 km sebelum kota Mekah. Jadi malam hari Nabi bermimpi umroh. Oh lalu Nabi katakan ini berita gembira dari Allah. Maka dikumpulkanlah seluruh sahabat dari Madinah masuk ke Mekah untuk umroh. Ya. Dan pada saat itu Islam sudah mayoritas. Pada saat itu kekuatan tempur Islam jauh lebih besar daripada kafir Quraisy yang ada di Mekah. Datang Nabi. Di Hudaybiyah dihadang. Tidak boleh masuk. Padahal Nabi datang dengan sahabat hanya pakaian ihram, tidak ada senjata. Umar marah. Kurang ajar ini Quraisy. Dia sudah minoritas, kita mayoritas. Ngelar-lar begini. Lawan ya Rasul. Oh Abu Bakar maju. Umar, kau pikir Rasulullah tidak ada pertimbangan? Karena Nabi minta, apa maumu? Kita damai, jangan dulu masuk. Marah Umar, kenapa kau larang-larang kami? Kata Nabi, apa kemauan kalian? Ya tunda dulu. Oke, bikin perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjiannya? Akhirnya Rasulullah balik, umroh ditunda, tahun depan baru boleh. Coba bayangkan Pak, Nabi sudah mayoritas waktu itu. Kekuatan perangnya sekali gerak hancur ini Mekah. Tapi apa kata Nabi? Jangan, selama masih ada tawaran damai, damailah. Mau lagi lihat Rasulullah. Waktu Taif. Belum lagi hijrah ke Madinah. Nabi di Mekah diteror secara fisik, teror secara mental. Tapi apakah Rasulullah kemudian menyerah? Tidak. Beliau pergi ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan di Taif beliau disambut baik. Oh ternyata di Taif beliau datang dilempari. Sampai robek pipi beliau dan menetes darah. Andai saja darah itu sempat menyentuh tanah menurut hadis, maka hancur itu Taif. Tapi untungnya Rasulullah menahan, jatuh di telapak tangan beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang di sini. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja, ku hancurkan mereka. Kira-kira kalau Bapak sudah diteror seperti itu, tiba-tiba datang tentara Dandim. Gimana Ustadz? Ini sudah ada 2 peleton. Gimana? Hancurkan. Tapi Nabi tidak. Nabi berkata, ya Jibril, kalau memang Allah ingin mendengar doaku, aku hanya minta kepada Allah, berikan hidayah mereka. Mereka melakukan itu karena dia tidak tahu apa yang kubawa buat mereka. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, paling tidak insya Allah anak-anak dan cucunya nanti yang percaya kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang berkat doanya Rasul yang dikabulkan Allah. Bapak lihat deh Taif sekarang. Tidak ada satupun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan hebatnya dari semua daerah di Saudi Arabia, Taif itu Pak, kalau Bapak kurang lebih seperti Bogor. Subur, berembun, sejuk, padahal dia di Saudi. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan waktu kepada Bapak. Kalau pergi umroh datanglah lihat itu daerah Taif. Itu begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang berikutnya, sinergi tidak mungkin tercapai tanpa ilmu. Jangan pikir Bapak Rasulullah itu bodoh. Coba lihat ya. Rasulullah itu usia 2 bulan sudah wafat bapaknya dalam kandungan. Lahir baru 2 hari diambil sama ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru diambil ibunya kembali ke Mekah. Nah usia 6 tahun ibunya ajak pergi ziarah kubur. Nah ayo kita ke Yastrib, Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur ke bapakmu. Pergi. Pulang perjalanan pulang
di desa bernama Afwa meninggal ibunya usia 6 tahun. Rasulullah wafat ibunya, sampai Rasulullah waktu itu karena wafat ibunya pingsan berhari-hari. Berjam-jam, maksud saya berjam-jam. Lalu direndamlah kepalanya supaya dingin. Karena Rasulullah itu masa mudanya, balita kira-kira sekarang, diberi gelar oleh teman bergaulnya bocah berbusana putih. Karena beliau selalu pakai serban putih dan baju putih. Nah, usia, kita ringkas sedikit, usia 23 tahun. Ya, usia 32 tahun, belum jadi Rasul, 32 tahun. Rasulullah kemudian di Makkah terjadi perbedaan pendapat. Apa gerangan? Di pugar Ka'bah, batu Hajar Aswad mau diletakkan di tempat semula. Ada 4 suku bertengkar, Bani Auf, Bani Ai. Lalu mereka katakan, ini kami lebih berhak. 4 suku lah kira-kira kalau di Jakarta. 4 suku berkata, saya lebih mulia, saya lebih mulia. Lalu berhari-hari tidak ada keputusan. Abu Lahab berkata, kita tunggu siapa besok yang pertama kali muncul di pintu itu. Dialah yang kita suruh untuk menunjuk di antara kita 4 ini. Tunggu. Ternyata siapa yang muncul? Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Wah benar. Ini cocok nih. Ini yang kita gelar Al-Amin. Karena Rasulullah sebenarnya Pak, dari sejak lahir sampai usia 40 tahun tidak ada yang benci beliau. Tidak ada masyarakat Mekah yang membenci beliau sampai usia 40 tahun. Nanti ketika dideklarasikan menjadi penerima dan penyebar wahyu, la ilaha illallah, barulah orang Mekah membencinya. Tapi beliau senang sampai disebut gelar orang Mekah Al-Amin, yang terpercaya. Bayangkan kalau ada pegawai di BSI Pak, dikasih gelar Al-Amin, yang terpercaya. Sampai detik ini belum ada satupun universitas di Indonesia, mau dia IAIN, universitas lain, tidak ada yang sarjana ini Al-Amin. Bisa dipercaya, enggak Pak. Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Oh cocok, ini kasih ini. Kenapa? Ini berhari-hari Muhammad. Nah, kaulah tunjuk siapa di antara kami yang angkat ini batu. Nabi buka serbannya. Bapak Ibu tahu serban? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Lalu Nabi bilang begini, sudahlah daripada kau ribut, ini serbanku saya buka, masing-masing kau pegang kepala suku. Lalu bagaimana Muhammad? Kita sama-sama angkatlah. 1, 2, 3 angkat. Supaya kau tidak bertengkar, pegang masing-masing, letakkan semua tanganmu, kita letakkan kembali tangkap semula. Selesai masalah tanpa masalah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas. Keliru kita kalau selalu mengatakan Nabi bodoh. Tidak. Nabi hanya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tapi tidak identik goblok. Nenek saya tidak tahu membaca tapi tahu uang. Iya Pak, dagang lancar dia Pak. Padahal tidak tahu membaca. Jadi apa hikmahnya Nabi tidak tahu membaca dan menulis? Untuk menghindari fitnah bahwa kitab suci umat Islam itu karangan dan tulisan Muhammad. Karena sejarah tidak bisa membuktikan bahwa ini karangan Muhammad. Kenapa? Karena ahli sejarah pun membuktikan Muhammad tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Maka tidak mungkin Quran karyanya Muhammad. Ini betul karya ilahiyah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sambil menunggu dan memperbaiki diri, tuntut ilmu. Orang yang punya ilmu pengetahuan Pak, Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Jadi pulang kantor baca-bacalah, ya. Baca, belajar. Mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah angkat derajat. Bukan cari muka. Banyak juga pegawai mau naik pangkat cari muka. Ya Pak. Kan tidak ada lagi harga dirinya. Siapa? Biasa mau bos. Kalau Allah mau angkat derajatmu, satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jatuhkan satu dunia pertahankan, pasti jatuh. Maka lebih baik belajar, karena Allah janjikan orang yang punya ilmu pengetahuan kami angkat derajatnya. Pak Wadir berkenan. Kalau mau memperbaiki ini, peradaban di sini, ilmu kuncinya. Ilmu. Kurang apa jahatnya itu peradaban namanya jahiliyah? Itu kan jahiliyah Pak, peradaban jahiliyah itu. Lalu apa yang Allah pertama turunkan? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Tapi apa yang Allah perintahkan pertama adalah baca.
Yang kelima, karena waktu yang sangat terbatas. Suatu kali datanglah fakir miskin di depan rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya ini sudah berhari-hari tidak makan, makanya saya pucat. Adakah makanan di rumah Rasul yang bisa aku cicipi? Kata Nabi, aduh, lagi tidak ada juga makanan ini. Tapi kalau kamu mau baju, jubah, kau mau jubah saya, silahkan kau jual. Akhirnya fakir miskin ini diberi baju jubah oleh Rasul. Tahu kan jubah, Pak? Jubah itu yang orang Arab pakai biasa kalau khutbah atau keluar baju kebesarannya. Dia pakai, itulah yang dikasih oleh Nabi. Senang ini orang, dia jual. Teriak-teriak di Madinah. Ayuhan nas, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau beli, saya kasih, saya jual. Didengar sama orang kaya, sudut kota Madinah. Tapi dia agak kabur penglihatannya. Dia bilang sama budaknya, kau pergi nego itu. Kalau kau berhasil beli, bawa pulang, saya merdekakan kamu dari budak. Pergi. Alhasil, alhamdulillah berhasillah budak ini. Lalu dia datang ke tuannya, Tuan saya berhasil memenangkan. Sudah kalau begitu ku merdekakan kamu. Sudah itu dia ambil jubahnya Rasulullah, dia selawat sebanyak-banyaknya, lalu dia gosokkan di matanya. Sambil berdoa, dengan izin Allah penglihatannya menjadi terang. Gembira dia Pak. Lalu dia bungkus baik-baik jubahnya Rasulullah, dia datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kembalikan jubahmu, ini hadiah. Lalu Nabi panggil anaknya, Fatimah kau lihat ini. Kau lihat hebatnya ini sedekah. Memberi makan fakir miskin. Membebaskan budak. Menyembuhkan orang sakit. Dan hebatnya lagi, dia kembali kepada pemiliknya. Maka Bapak tadi yang ada di situ barcode. Itulah yang Bapak share, yang Bapak scan, itulah miliknya Bapak. Yang ada di rumah, belum tentu Bapak punya. Yang ada di deposito belum tentu Bapak punya. Ini ibu-ibu nih yang banyak emas-emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu Bu? Anak bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Iya toh? Iya. Pasti kawin lagi. Waktu kau meninggal kan tidak boleh bawa emas. Dia cabutlah. Ini cincin nikah saya dulu. Ini waktu saya pergi wisata di Singapura, dia buka. Ini waktu saya umroh, dia buka semua. 6 bulan kemudian dia ketawa kasih istri barunya. Ini cincin, kau pakailah. Ini dulu sini. Ini gelang dulu, pakailah semua. Akhirnya apa? Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri kedua Bu, mending scan barcode. Benar Pak? Hei. Pak, bapak-bapak, rumah yang mewah Bapak punya. Kalau Bapak meninggal siapa yang punya? Anak mantu Pak. Suaminya anakmu yang perempuan. Iya kalau dia orang soleh. Kalau dia nakal, dia pukuli anak kita. Dia kasari anak kita. Padahal rumah kita ditinggali. Kan ada kejadian begitu. Maka sedekahlah tolak bala. Demi Allah Pak, Bapak wafat pasti mati. Ini muka-muka sakaratil maut semua kita nih. Mau kemana? Bapak tahu enggak? Ketika kita sudah dalam kubur, ada 5 jenis penyesalan manusia. Satu di antaranya, mereka menyesal tidak menafkahkan hartanya jalan agama Allah. Maka sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Tunjukkan saya orang bangkrut di kantor ini, gara-gara dia rajin sedekah. Saya terharu tadi, masa security Pak? Saya yakin Bapak lebih tinggi gajinya dari mereka. Dia mampu berinisiatif untuk membangun rumah ibadah. Peradaban Yahudi, peradaban Yunani, Eropa kuno, itu membuktikan dia pernah eksis dengan apa? Dibikinkan patung. Iya toh? Maka banyak patung-patung di Eropa, toko-toko. Tapi kita orang Islam, kalau Bapak ke Madinah, siara Masjid Saba'ah namanya. Masjid 7. Ada Masjid Umar, ada Abu Bakar, Aisyah, dibikinkan. Mereka membuktikan bahwa mereka pernah eksis di dunia dengan cara apa? Bukan bikin patung, tapi bikin masjid. Saudaraku yang ada rezeki, telepon keluarga di kampung. Itu ada tanahnya itu cuma 200 juta dia jual. Saya beli ya, saya mau bikin masjid di atas nama saya. Dan insya Allah Bapak tidak akan bangkrut. Begitu pensiun, alhamdulillah hasil tabungan Bapak bekerja ada wujudnya berupa masjid. Rasulullah bukan miskin, tapi Rasulullah
tidak pernah memelihara, menyimpan hartanya untuk kehidupan dunianya, tapi habis untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dihadirkan Rasulullah ini ke dunia sebagai uswatun hasan, uswah, contoh keteladanan buat kita. Dan kalau kita mau meneladani Rasulullah yang paling real dan konkret, Nabi ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dakwah Rasulullah efektif bukan karena lisan, tapi uswah, keteladanan. Kalau mau sukses, jadilah teladan. Dunia akhirat dapat insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Al-Ustadz Das'ad Latif, yang telah memberikan hikmah demi hikmah untuk kita semua. Semoga menjadi inspirasi dan juga insight untuk kita semua sehingga semakin semangat untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan sinergi insan bank syariah Indonesia.